kasih atas waktu yang telah diluangkan Pak Carto untuk melakukan wawancara pada pagi hari ini. Saya sebagai CGP Angkatan 9 ingin mewawancari Bapak terkait mengenai pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan ada di sekolah SD Bapak 1. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bu. Sudah mengadakan diskusi dengan saya selaku kepala sekolah di Jakarta Barat. Memang betul untuk kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah tentu saja akan mengalami beberapa kasus, itu baik itu kasus yang bisa dikatakan tadi dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, untuk mengidentifikasi itu langkah yang pertama kita ambil yaitu kita harus betul-betul memahami kasus tersebut, nah, kemudian mempelajari kasus tersebut, baru yang selanjutnya kita membuat kesimpulan. Ya, untuk kasus yang terkait dengan dilema etika itu kan suatu kasus yang dua hal tapi yang sama-sama benar. Nah, kita harus bisa mengambil keputusan itu. Nah, intinya kalau kita tadi sudah kita pelajari, tinggal kita simpulkan kalau ini tidak bertentangan dengan hukum aturan, itu berarti ini masuk di dilema etika karena sama-sama benar, tapi kalau diambil ini kok tidak ada resiko terkait dengan aturan. Sedangkan kalau yang bujukan moral ini kan kita hanya menentukan ini benar atau salah sesuatu. Jadi itu yang intinya hanya satu memahami permasalahannya kemudian membuat kesimpulan. Karena itu untuk mengidentifikasinya ya seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Berarti itu yang terkait dengan dilema etika ya? Iya. Sama itu. Ini untuk mengambil keputusan itu kami akan kita lihat di dua faktor. Itu satu faktor apa masalah itu, terus dengan pihak mana saja masalah itu akan berbenturan. Nah, apakah masalah itu nanti berkaitan dengan individu atau dengan kepentingan banyak orang, itu utama. Kemudian yang kedua, apakah masalah itu mengandung nilai kebenaran atau kesetiaan, kemudian apakah itu mengandung rasa keadilan atau belas kasihan, ya. Terus dampaknya itu apa? Apakah masalah itu dampaknya itu hanya untuk saat ini atau dampaknya untuk selanjutnya, jangka panjang. Nah, terus yang berikutnya kalau sudah kita ketahui faktor-faktornya apa, baru kita mengadakan musyawarah atau diskusi, terutama dengan guru yang senior atau guru mungkin yang bisa diajak minta pertimbangan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Kalau langkah atau prosedur apa yang kami lakukan, sebetulnya kita tidak punya langkah atau prosedur khusus, ya. Hanya kita
kita hanya mempertimbangkan ini untuk kepentingan peserta didik. Asal ini yang kita perhatikan dulu untuk kepentingan peserta didiknya itu. Nah, terus yang berikutnya setelah kita mengutamakan untuk kepentingan peserta didik, yang kedua yaitu kita musyawarahkan dengan guru tentang kasus tersebut. Jadi tidak ada langkah-langkah khusus. Gitu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk hal yang kami anggap efektif yaitu masalah yang ada itu kita fokuskan, kita sederhanakan masalah tersebut. Ya. Kemudian yang kedua yaitu dengan kita mengkomunikasikan, kita mendiskusikan dengan rekan-rekan guru itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini mengambil kebijakan atau keputusan itu dengan hati, jadi dengan rasa itu. Kemudian pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan itu bahwa semua keputusan yang kita ambil ini mungkin juga tidak bisa diterima oleh pihak-pihak yang bermasalah. Kemudian yang kedua ini yang menjadi tantangan itu untuk memberikan pemahaman kepada orang atau pihak yang belum bisa menerima keputusan yang diambil, itu untuk memberikan pemahaman. Dan yang ketiga itu untuk memberikan pemahaman itu untuk bisa melaksanakan hasil dari keputusan yang sudah diambil bersama. Untuk pertanyaan keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tidak ada jadwal tertentu, jadi kita hanya melihat kasusnya saja. Kalau kira-kira kasusnya ini menyangkut dengan kepentingan siswa atau kepentingan sekolah dan harus segera diatasi, maka itu langsung kita selesaikan. Jadi kita lihat jenis kasusnya saja. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau yang terkait dengan itu, faktor apa yang mempermudah, itu faktor adalah komunikasi. Kita komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengelolaan emosi. Jadi kalau kita menghadapi masalah itu ya kita harus bisa mengelola emosi, jadi tidak cepat marah atau cepat merasa istilahnya bingung dan lain sebagainya. Jadi kuncinya kita harus bisa melakukan pengelolaan emosi. Ini karena pengelolaan emosi itu sangat penting sekali. Jadi tidak bisa terbawa langsung. Ini ada usulan seperti ini, jadi kita langsung mengikuti, tidak. Itu harus kita betul-betul kita kendalikan emosi kita. Itu kuncinya itu. Jadi ini komunikasi, yang kemudian pengelolaan emosi. Kemudian pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika di sekolah selama ini? Yaitu dengan mengidentifikasi jenis kasus yang ada, itu bisa dilakukan identifikasi lebih awal
Kemudian yang kedua, perlu betul-betul diadakan pengujian yang benar-benar antara ini benar dengan salah atau ini benar dengan benar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini prinsipnya itu tidak mengorbankan siswa. Demikian pertanyaan yang sudah saya sampaikan ke Pak Parto. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Monggo untuk melanjutkan kegiatan berikutnya. Terima kasih. Selamat siang Bu Siska. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya Bu Siska? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu? Alhamdulillah kami sudah Bu Siska sehat. Bu Siska, sebelumnya saya berterima kasih Bu Siska mau meluangkan waktu untuk melakukan wawancara pada hari ini. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, di mana Bu Siska sebagai kepala sekolah di SD Banjarsari atau sudah mendapatkan kasus untuk pengambilan. Pertanyaan pertama yang saya akan ajukan adalah, selama ini bagaimana Bu Siska dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral. Jadi sebelum saya mengidentifikasi kasus-kasus apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral, pertama-tama yang saya lakukan adalah saya memahami dulu dari pengertian dilema etika itu sendiri dan dari rujukan moral. Kemudian nanti pada saat menemukan kasus, saya lihat apakah kasus tersebut itu berlawanan dengan moral atau sesuai dengan moral yang sudah berlaku di masyarakat. Nanti kalau misalnya yang salah dengan yang benar, berarti jelas itu sudah rujukan moral. Tapi pada saat saya menemukan kasus yang di situ sama-sama kok saya anggap punya nilai kebajikan, berarti itu termasuk dalam dilema etika. Kemudian pertanyaan nomor 2, selama ini bagaimana Bu Siska menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, jadi sebagai pemimpin yang dituakan di sekolah, otomatis pada saat saya menemukan kasus yang ternyata setelah diidentifikasi itu ternyata kedua-duanya itu sama-sama benar atau sama-sama punya nilai kebajikan, yang pasti saya harus jeli dan tentunya bijaksana. Jeli dan bijaksana dalam menyikapi dan tidak tergesa-gesa dalam memutuskan suatu keputusan. Kemudian langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan Bu Siska dalam pengambilan keputusan? Kalau untuk langkah-langkah yang selama ini saya lakukan, yang pertama saya lakukan biasanya ya jelas identifikasi dulu. Identifikasi mengenai masalah yang sedang saya hadapi tersebut. Jadi apakah itu melanggar norma atau tidak, dan apakah ada nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan masalah yang saya hadapi tersebut. Setelah nanti diidentifikasi, tahap selanjutnya saya kemudian mencarikan solusi. Solusi bisa jadi juga nanti dengan coaching, dengan rekan yang saat itu sedang mengalami kasus atau mengalami masalah. Nah, apabila nanti saya mengalami kesulitan dalam hal untuk menemukan solusinya atau membantu teman yang sedang atau saya sedang dihadapkan pada kasus yang memang benar-benar saya merasa kesulitan, saya akan mencari pertimbangan atau referensi dari rekan yang sebelumnya memang sudah lama terjun di dalam dunia per KSN.
kemudian untuk tahap selanjutnya setelah saya mengambil keputusan, saya akan melaksanakan refleksi apakah keputusan yang saya ambil itu sudah sesuai atau enggak. Kemudian hal apa saja yang selama ini sudah dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya rasa untuk menentukan apakah keputusan yang saya ambil itu supaya lebih efektif itu jelas saya memedomani pada beberapa hal, diantaranya itu sejauh mana keputusan yang saya ambil itu nantinya akan berpengaruh terhadap seseorang atau sekolah itu sendiri. Kemudian selain itu juga nilai-nilai kebajikan apa saja yang banyak tertuang atau banyak saya temukan pada kasus yang kalau misalnya tadi dilema etika berarti yang kedua-duanya benar lebih berat atau lebih banyak etikanya, lebih banyak nilai kebajikannya yang lebih. Terus selama ini apakah Bu Siska menemukan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pasti ya, kalau tantangan itu jelas banyak tantangan yang saya hadapi, apalagi ibaratnya saya baru terjun ini dalam beberapa waktu, belum begitu lama, sehingga tantangan yang paling saya menurut saya itu berat untuk saya itu ketika saya harus menyelesaikan suatu kasus di mana itu terdapat dua orang yang memang sama-sama sedang punya masalah, tetapi itu kedua-duanya itu memang punya nilai kebajikan yang lebih, sehingga untuk menentukan keadilan dari situ kan yang agak menurut saya itu jadi tantangan untuk saya. Terus apakah dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan ini ada jadwal khusus dalam penyelesaian masalah atau harus diselesaikan di tempat gitu? Kalau jadwal khusus selama ini tidak, karena saya lihat dulu apakah kasus tersebut rumit atau tidak. Kalau misalnya rumit ya, kalau misalnya tidak rumit saya selesaikan saat itu juga. Tetapi apabila butuh pemikiran yang lebih, jelas nanti saya cari waktu, memikirkan dulu, baru cari waktu yang tepat untuk menyelesaikan kasusnya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bu Siska dalam pengambilan keputusan? Kalau menurut saya yang selama ini membantu, faktor yang sangat membantu saya dalam memutuskan suatu atau mengambil suatu keputusan itu adalah komunikasi dengan baik itu rekan maupun pihak yang memang terkait dengan kasus yang sedang saya hadapi. Pertanyaan terakhir Bu Siska, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang sudah diambil dari Bu Siska mengenai pengalaman dari mengambil keputusan dari kasus dilema etika? Kalau menurut saya, setelah saya punya pengalaman dalam hal pengambilan keputusan itu, menurut saya dalam mengambil keputusan itu jangan terburu-buru, pertimbangkan baik-baik, baik itu nanti akibatnya atau manfaatnya, kemudian nilai-nilai kebaikan mana yang bisa lebih ditekankan, dan yang jelas pada saat kita berhadapan dengan dilema etika jangan mendahulukan emosi tapi logika. Ya, terima kasih Bu Siska atas jawaban-jawaban yang sudah dari pertanyaan yang sudah saya ajukan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ucapan terima kasih untuk Bu Siska telah meluangkan waktu. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Ya,